Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabik Ananta Hidayat Putra, NIM 2020 151 153. Kelas 1D, Prodi Pendidikan Jasmani. Saya di sini sebagai moderator perwakilan dari kelompok 5. Sebelum saya melanjutkan, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok 5. Yang pertama adalah Muammar, yang kedua Rizardo Rizky Sarimandana Nasution, yang ketiga Ardi Fernanda, dan yang terakhir Suharman, dan terakhir sekali ialah saya sendiri. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang permasalahan pendidikan, dampak dan solusinya. Setelah beberapa hari terakhir kami mengadakan diskusi, telah mendapatkan simpulannya atau isi singkatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemaparnya. Yang pertama, pemapar pertama ialah Muammar, pemapar kedua ialah Rizardo Rizky Sarimandana Nasution, pemapar ketiga ialah Ardi Fernanda, pemapar terakhir ialah Suharman. Baik, langsung saja kita mulai diskusi pada siang hari ini. Saya persilahkan kepada saudara Muammar untuk menjelaskan materi yang pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muammar, saya dari kelompok 5. Saya ingin membacakan materi tentang masalah pendidikan. Masalah pendidikan ialah itu sering terjadi di Indonesia, disebabkan karena rendahnya tingkat kualitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia, merupakan akibat dari persebaran yang tidak merata. Hal ini mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, disebabkan ialah fasilitas pendidikan yang kurang memadai, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, keterbatasan anggaran untuk masyarakat. Hal itu menyebabkan terjadinya masalah pendidikan di Indonesia. Dengan itu, haruslah mendapatkan perhatian khusus agar pendidikan di Indonesia dapat dengan baik. Baik, terima kasih kepada saudara Muammar. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudara Rizardo Rizky Sarimandana Nasution untuk menjelaskan materi yang kedua. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dampaknya rendahnya tingkat pendidikan penduduk. Dampak tingkat pendidikan penduduk yang pertama itu rendahnya tingkat pendidikan penduduk akan berdampak pada kemampuan pendidikan penduduk dalam memahami dan menanggapi kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti kita sekarang ini kan lagi musimnya corona, jadi kita harus menggunakan metode dari HP untuk mengetahui pelajaran, ilmu pengetahuan semuanya. Sekarang menggunakan HP Android. Nah, dari sini kalau di daerah itu karena rendahnya tingkat kesadaran juga itu, sehingga kadang jaringan susah. Tidak bisa dipungkiri lagi untuk orang daerah untuk mengetahui dunia luar melalui teknologi atau segala macam, karena sinyal susah. Jadi orang di daerah itu kebanyakan ketinggalan zaman. Dan yang kedua, penduduk yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memahami dan beradaptasi dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga mereka akan lebih produktif dan inovatif. Jika penduduk itu memiliki pendidikan yang tinggi, tamat kuliah, tamat sarjana, S1, S2, S4, itu mereka memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Kenapa? Mereka pasti sekolahnya di luar daerah, bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda, maka akan banyak perkembangan otak dari anak-anak yang sekolah di luar itu, bisa memajukan desa, bisa memajukan negara, ada yang bisa mengharumkan nama bangsa. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mendorong kesadaran masyarakat yang mempunyai badan-badan usaha untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang kurang mampu, seperti anak gelandangan, anak panti asuhan atau apa segala macamnya, akan diangkat oleh orang kaya alias orang yang mampu, disekolahkan untuk diangkat jadi anak supaya mereka memiliki kehidupan yang layak dan bisa belajar. Yang ketiga, menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi, khususnya siswa berprestasi dan kurang mampu. Seperti beasiswa itu sekarang ini banyak seperti SNPTN, SB dapat potongan biaya kuliah di Terus kalau
Yang keempat, membuka jalur-jalur pendidikan kami. Baik, terima kasih kepada Risardo Rizky Srimandana Nasution atas pemaparannya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ardi Fernanda untuk menjelaskan materi yang ketiga. Solusi upaya penanggulangan rendahnya tingkat pendidikan. Yang pertama, yaitu menggalakkan program wajib belajar 9 tahun, mewajibkan anak bersekolah selama 9 tahun. Yang kedua, ada mendorong kesadaran masyarakat yang mampu atau badan-badan usaha untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak kurang mampu. Itu membantu menyadarkan masyarakat yang berkecukupan lebih untuk melihat atau membantu anak-anak yang kurang mampu agar mereka bisa ikut belajar paling tidak selama 9 tahun. Yang ketiga, menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi, khususnya bagi siswa berprestasi yang kurang mampu, yaitu menyiapkan bantuan agar anak lebih bersemangat dalam belajar. Yang keempat, ada membuka jalur-jalur pendidikan alternatif atau non-formal seperti kursus-kursus keterampilan sehingga dapat memperkaya kemampuan atau kualitas seseorang. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belajar mengajar hingga ke pelosok daerah. Pengembangan sistem pendidikan nasional saat ini telah dipertegas dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 sehingga diharapkan mampu mempertegas pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencerdaskan bangsa. Terima kasih kepada Saudara Ardi Fernanda telah menjelaskan materi yang ketiga. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Suharman untuk memberikan kesimpulan secara singkat tentang materi yang telah kita diskusikan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suharman, NIM 2020151121 dari kelompok 5 akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini, yaitu permasalahan pendidikan di Indonesia dan solusinya. Banyak sekali faktor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor yang bersifat teknis diantaranya adalah rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Namun sebenarnya yang menjadikan masalah mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan itu di Indonesia itu sendiri yang menjadikan siswa sebagai objek, sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Maka disinilah dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia. Demikianlah presentasi dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.